Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus tersalib. Selamat hari Minggu, selamat memasuki pekan Advent kedua tahun A1. Pada hari ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan bacaan-bacaan yang disuguhkan oleh gereja kepada kita. Sebelumnya, saya lebih memfokuskan pada kitab Yesaya dan juga Injil Matius pada hari ini. Nah, dalam bacaan pertama, yaitu bacaan yang diambil dari kitab Yesaya bab 11 ayat 1-10, itu Yesaya hendak menampilkan kerajaan Mesianis. Yesaya meramalkan bahwa akan muncul seorang raja dari keturunan Daud. Nah, itu dia menggambarkannya sebagai sebuah tunas yang muncul dari tunggul Isai. Nah, artinya di sini bahwa raja yang muncul itu adalah keturunan dari Daud. Tidak ada raja yang lain. Raja yang muncul bukanlah sembarang raja. Jadi bukan seperti raja-raja yang sebelum-sebelumnya di zaman Israel, kerajaan-kerajaan Israel. Tetapi ini raja yang sangat-sangat sempurna. Karena apa? Di dalam dirinya itu terdapat roh Tuhan. Roh Tuhan bukan hanya 1, 2, 3, tapi lihat, saya membacakannya ya. Roh hikmat, roh pengertian, nasihat, keperkasaan, pengenalan, dan takut akan Tuhan. Ya, saya menyatakan bahwa kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Jadi seorang raja yang takut akan Tuhan itu menjadi intinya. Yang berikut, dia adalah sosok raja yang adil dalam mengambil sebuah keputusan bagi orang yang lemah dan yang tertindas. Jadi dia tidak sembarang mengambil keputusan. Bagi orang yang lemah, bagi orang yang tertindas, dia memberi keadilan. Sedangkan bagi orang fasik, itu akan disingkirkannya. Di dalam ayat kelima, dia mengatakan ia tidak menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Artinya bahwa karakter dari raja yang dimaksudkan yang akan muncul oleh Yesaya ini mempunyai karakter apa? Cinta dan kebenaran. Yang kedua, kesetiaan. Jadi dia bermantulkan kebenaran dan kesetiaan. Tidak ada sosok lain seperti ini. Hanya ada satu. Hanya satu saja yang dimaksudkan Yesaya. Terus pertanyaannya, suasana seperti apa yang akan terjadi jika raja itu kesini? Raja itu tiba, raja itu datang. Suasana yang terjadi yaitu munculnya keadaan seperti di Taman Firdaus. Coba Bapak Ibu saudara-saudari membayangkan bagaimana Taman Firdaus itu. Begitu damai, bukan? Damai yang dimaksud adalah damai yang sempurna. Sebab raja yang akan muncul adalah raja damai. Yesaya menggambarkannya sangat-sangat bagus. Hewan-hewan yang berbahaya seperti serigala, macan tutul, singa, beruang, dan ular beludak yang harusnya menjadi ancaman bagi hewan lemah lainnya, malah sekarang berbaring bersama. Jadi harimau bisa berbaring bersama domba, singa bisa berbaring dengan kambing, dan segala macam makan rumput bersama. Kalau kita pikir-pikir tidak mungkin sama sekali. Tetapi yang hendak disampaikan oleh Yesaya atau makna penggambaran ini ialah suasana damai yang dibawa oleh raja tersebut melampaui segala sesuatu. Dia menyingkirkan kekuatan, menyingkirkan kekuasaan, kenikmatan, kejahatan, keterancaman, dan penindasan. Sebaliknya, cinta kasih, tolong menolong, kebahagiaan menjadi nyata. Dengan demikian, raja damai menjadi bingkai kehidupan itu sendiri. Pertanyaannya, siapakah sosok yang dimaksud oleh Yesaya tersebut? Karena Yesaya tidak berbicara siapa namanya. Pasti ada yang bertanya, siapa ini? Yesus dari Nazaret. Sosok keturunan Raja Daud yang sesuai atau memenuhi kriteria tersebut terdapat dalam perjanjian baru, yaitu Yesus Kristus. Dia adalah model sempurna dari Raja Damai yang dimaksud Yesaya. Penelusuran terkait tokoh yang sesuai hanya terdapat pada Yesus Kristus. Maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksudkan Yesaya di sini adalah Yesus Kristus.
Minggu Advent kedua juga menampilkan sosok terkenal. Jadi Minggu Advent kedua ini menampilkan sosok yang terkenal, yaitu Yohanes Pembaptis. Tema sentral yang disampaikan ialah pertobatan. Ia mengatakan seperti ini: "Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat." Sosok Yohanes sebagai tokoh yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan pun sudah diramalkan di dalam kitab Yesaya. Ini bukan sebuah kebetulan. Ini telah direncanakan oleh Allah. Yohanes adalah figur yang sederhana dan rendah hati. Kok bisa? Coba kita lihat di teksnya. Padahal kalau kita lihat ya, dia membuka tali kasut pun tidak layak katanya. Itu artinya apa? Kerendahan hati muncul di dalam diri Yohanes. Dia tahu siapa dirinya, dia tahu misinya apa. Misinya hanyalah sebagai seseorang yang menyiapkan perjalanan, menyiapkan lika-liku kehidupan menjadi rata. Bumi, gunung yang seharusnya itu adalah hati manusia diratakannya. Jadi di sini Yohanes memberikan bukti bahwa dia benar-benar mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Ada tiga hal yang disampaikan oleh Yohanes. Yang pertama, pertobatan. Dengan cara apa? Datang kepada Tuhan, mengakui dosa-dosanya, terus mengetahui siapa diri saya sebenarnya. Yang berikut adalah menghasilkan buah pertobatan. Ya. Buah pertobatan apa yang dimaksud? Buah pertobatan itu ialah wujud atau tindakan nyata dari niat kita, dari niat pertobatan kita. Apapun situasinya, apapun status kita, niat pertobatan menjadi kunci. Karena niat pertobatan yang sejati akan menghasilkan buah. Nah, buah ini yang dimaksudkan oleh Yohanes. Dan Yohanes juga membedakan di sini antara baptisan dia dan baptisan Yesus Kristus. Baptisan dia hanyalah melalui air, sedangkan baptisan Yesus Kristus menggunakan Roh Kudus dan juga api. Di sini terlihat sekali perbedaan antara Yesus dan Yohanes. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ajakan Yohanes ini pun berlaku bagi kita semua. Yohanes mengajak kita untuk senantiasa bertobat, mengakui dosa kita yang pertama, dan menghasilkan buah-buah pertobatan. Jangan bangga akan status kita sebagai seorang Kristen. Oh, saya sebagai seorang Kristen, pasti saya akan diselamatkan. Tidak. Kita bukan seperti orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi yang menganggap bahwa oh, saya anak Abraham, makanya saya pasti diselamatkan. Tidak. Yang dimaksudkan Yohanes adalah pertobatan. Maka jangan bangga menjadi seorang Kristen jika perbuatan kita jauh dari kata pertobatan. Karena bagi saya, tanpa pertobatan semuanya akan sia-sia. Tuhan akan memilih orang yang berkualitas di antara kita untuk menjadi bagian dalam kerajaannya. Semuanya tergantung pada kehendak bebas kita untuk memilih. Jadi, Bapak Ibu saudara-saudari, saya mengajak kita untuk mempersiapkan diri kita dengan meningkatkan kualitas iman dan perbuatan kita, supaya kita layak mendapat hari yang dijanjikan Tuhan, yaitu kelahiran Yesus Kristus. Allah memilih kita, iman yang berkualitas. Jika iman kita tidak berkualitas, maka yang terjadi di ayat 10 dan 12 saya bacakan. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Artinya kehidupan kita, iman kita digambarkan seperti pohon. Jika iman kita, hidup kita tidak menghasilkan buah, Tuhan pasti akan menebangnya. Jadi, Bapak Ibu saudara-saudari, apakah Anda mau ditebang layaknya sebuah pohon yang tidak menghasilkan buah? Semua tergantung pada keputusan kita. Mari saya ajak kita semua untuk bertobat. Selamat menjalani masa Advent.